Jadi kami punya dua perusahaan, Pak. Tadi sudah Pak Bambang sebut satu, PT Gera Ismaya, dan perusahaan yang terkait dengan manufaktur alat kesehatan namanya PT Geraha Teknomedika, Pak. Ini perusahaan yang memproduksi alat-alat kesehatan, dan itu kami mulai dari line alat kesehatan yang disebut dengan hospital, Pak, hospital equipment. Jadi kami dulu memproduksi tempat tidur pasien mulai dari manual sampai electrical, sampai dengan pasien sampai dengan bed ICU, dan juga seluruh kebutuhan equipment atau furniture dari rumah sakit. Nah, saat ini setelah pemerintah itu mendorong dan mengembangkan agar terjadi substitusi impor untuk alat kesehatan, kami itu juga sudah mengembangkan diri dalam memproduksi elektromedical. Jadi alat kedokteran yang berdasarkan elektrik dan computerized. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu memberi solusi. Kami sedang mempersiapkan video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Dan saya sekarang sudah bersama salah seorang alumnus yang juga kebetulan ketua alumni Fakultas Farmasi. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Mas Rizal Ahmad Sarif, apoteker, yang kebetulan juga menjabat sebagai Dirut PT Gera Ismaya dan Komisaris PT Papros. Betul, Pak ya? Betul, Pak Bambang. Ya, sehat Pak Mas Rizal? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang. Ya. Bagaimana Pak Bambang sendiri, sehat, Pak? Iya, sehat. Ya. Pak, mungkin bisa diceritakan ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi bukan hanya untuk mahasiswa yang sedang kuliah di Gadjah Mada, tapi saya kira untuk siapa saja akan belajar bagaimana Bapak mulai kuliah di farmasi, kemudian sebentar menjadi karyawan Kimia Farma kalau tidak salah, kemudian bisnis sendiri, bisnis apotek, kemudian mendirikan perusahaan sendiri di bidang alat kesehatan yang menurut saya berhasil sampai saat ini. Silakan, Pak. Ya, baik Pak Bambang. Jadi sebetulnya saya kuliah di farmasi itu melanjutkan pendidikan menengah saya, karena saya memang lulusan asisten apoteker, dan saya pilih Fakultas Farmasi UGM untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan apoteker. Nah, di dalam pendidikan ini, selama di Fakultas Farmasi UGM ini, memang saya tidak hanya melulu kuliah, saya juga bisa membagi waktu saya dengan baik untuk aktif di ekstra organisasi ekstra universitas, dan juga saya aktif dengan kegiatan-kegiatan senat mahasiswa ya pada saat itu. Jadi kita menyeimbangkan antara belajar dan melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan mempelajaran kita lah di luar kegiatan-kegiatan akademik. Dan di situ juga bertemu dengan teman-teman satu kuliah, dan kalau Pak Bambang mungkin lihat ya, Fakultas Farmasi itu banyak sekali lulusannya itu yang akhirnya mempunyai pasangan juga lulusan dari fakultas yang sama. Ya,
karena sering bertemu, banyak waktu terpakai di fakultas karena tidak bisa beraktivitas terlalu banyak seperti fakultas lain karena kita banyak praktikum, banyak praktek. Nah, di situ saya bertemu dengan yang sekarang menjadi pasangan hidup saya, dan menjelang kami untuk selesai kuliah itu, kami sudah membuat suatu perencanaan atau tekad lah bahwa kita ini akan menjadi seorang entrepreneur. Jadi bukan akan membangun karir atau bekerja di pemerintahan atau sebagai profesional di perusahaan lain. Tapi sebagai salah satu strateginya, saya juga tetap harus menyelesaikan wajib kerja saya. Jadi waktu itu apoteker masih harus melaksanakan wajib kerja di pemerintah selama 3 tahun. Kalau tidak diizinkan nanti bekerja di swasta. Nah, jadi calon istri saya langsung bekerja di swasta, saya menyelesaikan wajib kerja saya dulu di PT Kimia Farma. Dan juga sekalian tempat untuk mempelajari dan tempat belajar bagaimana melaksanakan atau mengetahui hal-hal yang terkait dengan bisnis farmasi dan sebagainya. Jadi selesai saya menjalankan wajib kerja di Kimia Farma, terus saya mengundurkan diri dan kami membangun perusahaan sendiri bersama dengan istri dan keluarga. Ya, dan kami pilih waktu itu memang bidang, kalau kita ingin melakukan atau memilih pengabdian kita atau profesi kita sebagai wira swasta, itu sebaiknya kita memang memilih bidang yang masih potensial, tetapi sesuai dengan background kita, sehingga kita nanti lebih bisa mengerti dan menguasai. Sehingga saya dan istri waktu itu memilih untuk berkiprah di bidang alat kesehatan yang pada saat itu masih sedang berkembang, masih sedang mulailah maju gitu. Nah, kita mulai di situ dan kita dirikan perusahaan yang bergerak di bidang alat kesehatan. Begitu, Pak Bambang. Baik. Nah, ya. Sekarang kan apa ya Pak, yang menjadi fenomena atau gejala secara umum itu kan tidak banyak yang alumni perguruan tinggi di banyak bidang lah, tidak hanya di farmasi, yang langsung terjun ke dunia bisnis. Nah, itu apa yang memberi keyakinan kepada Bapak bahwa harus bisnis gitu? Ya, jadi sebetulnya kan sebelum kita atau setelah dekat kita akan menyelesaikan pendidikan kita di perguruan tinggi itu, kita kan sudah harus melakukan pilihan. Jadi kalau kita tidak melakukan pilihan, biasanya kita akan berada di dalam tahapan coba-coba. Nah, coba-coba akan membuang waktu, dan coba-coba juga akan membuat banyak problem yang timbul pada kita. Sehingga kami sendiri pada waktu mau akan lulus itu sudah membuat keputusan bahwa kita harus menjadi pengusaha atau wira swasta, karena yang kita targetkan itu adalah kalau kita bisa segera mandiri dan kita bisa sukses, dan itu banyak hal yang kita bisa buat untuk diri kita, keluarga, dan orang lain. Tapi kalau kita masih masuk ke dalam pekerjaan yang konvensional, misalnya katakanlah masuk ke birokrasi atau masuk ke pekerjaan sebagai profesional, itu bukan tidak bisa sukses, tapi barangkali akselerasinya akan lama, dan kompetisinya juga akan lebih ketat. Dan apakah kita siap untuk berkompetisi seperti itu? Nah, itu juga harus diukur. Karena saya sendiri kan, Pak Bambang, awal tadi saya sampaikan bahwa saya di fakultas dan universitas perasaan itu juga menjadi aktivis, dan saya juga banyak ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, baik yang sifatnya universitas, nasional, ataupun internasional. Nah, jadi saya juga mempunyai kebiasaan dan pengalaman sebagai aktivis itu membuat saya lebih terbantu dalam membuat keputusan. Apakah saya akan sukses kalau saya menjadi politikus? Apakah saya akan sukses menjadi profesional? Apakah saya akan sukses kalau menjadi birokrasi? Itu semua bisa saya analisa, dan semua analisa itu mengarah kepada Anda harus menjadi wira swasta. Ya.
Pak, kalau kuliah di farmasi itu, ya ini setahu saya itu kan banyak urusannya dengan obat. Tapi Ya, Bapak bisnisnya lebih ke alat kesehatan. Gimana, Pak? karena pada waktu itu kalau kita baru mau mulai sebagai pengusaha, kita berada di dalam bidang usaha yang sudah settle dan sudah pemainnya sudah katakanlah sudah banyak, dan celah kita untuk memulai di situ tidak mudah karena farmasi itu kan kalau Pak Bambang boleh saya jelaskan, ada bidang industri, ada bidang distribusi, ada bidang pelayanan retail seperti apotik gitu ya Pak ya. Terus ada toko obat dan ada rumah sakit. Nah, tinggal Bapak di mana nih mau berkiprahnya. Nah, kalau kita berkiprah di bidang yang sudah settle seperti itu, tentu perjuangannya akan lebih berat, Pak. Dan potensinya juga perjalanan naiknya potensi itu juga tidak akan sebegitu kencang dengan bidang yang sedang berkembang, tetapi dia juga dibutuhkan di sektor kesehatan. Nah, pada saat itu kita menganalisa alat kesehatan ini akan punya peluang dan potensi yang sangat besar ya di dalam waktu dekat. Nah, kita memulai di situ karena pemainnya juga belum sebanyak farmasi ya pada waktu itu. Iya. Kalau apa Pak, potensi bisnis obat dengan bisnis alat kesehatan itu prosentasenya seperti apa Pak? Besar mana Pak? Saya rasa kalau kita merujuk kepada negara kita dengan populasi penduduk nomor 5 di dunia 270 juta, sebetulnya bisnis farmasi dan alat kesehatan itu sangat potensial, Pak. Karena bisnis farmasi dan alat kesehatan itu adalah bisnis yang tahan di segala cuaca, Pak. Jadi dalam keadaan ekonomi baik, suasana baik, obat dan alat kesehatan tetap dibutuhkan, apalagi kalau dalam keadaan yang emergensi, keadaan darurat dan sebagainya, itu tetap dia dibutuhkan. Jadi menurut saya adalah sektor yang potensial, dan kalau istilah saya, sektor yang tahan di segala cuaca, Pak. Jadi dia tetap bisa eksis, dia tetap bisa survive. Ya. Ya. Jadi Pak Marcel ini sekarang sudah fokusnya hanya alat kesehatan Pak ya. Jadi ke obat-obatan tidak? Saya sebagai komisaris di PT Pabros Tbk dan juga kalau Pak Bambang lihat PT Pabros itu adalah BUMN, anak BUMN, di mana pemegang saham mayoritasnya itu adalah BUMN juga yang kita sebut dengan perusahaan PT Kimia Farma, itu mayoritasnya, dan pemegang saham nomor 2 terbesarnya adalah saya, dan pemegang saham nomor 3 terbesarnya saat ini adalah istri saya. Oh, begitu ya. Jadi luar biasa. Jadi Bapak juga di alat kesehatan, juga di obat. Tapi sebentar, saya ingin di alat kesehatan dulu Pak. Jadi alat kesehatan itu kan yang mulai dari paling sederhana sampai yang paling canggih. Jadi Bapak terlibat di produksinya atau hanya distribusinya Pak? Jadi kami punya 2 perusahaan Pak. Tadi sudah Pak Bambang sebut satu, PT Graismaya, dan perusahaan yang terkait dengan manufaktur alat kesehatan namanya PT Geraha Teknomedika, Pak. Ini perusahaan yang memproduksi alat-alat kesehatan, dan itu kami mulai dari line alat kesehatan yang disebut dengan hospital, Pak, hospital equipment. Jadi kami dulu memproduksi tempat tidur pasien mulai dari manual sampai electrical, sampai dengan pasien sampai dengan bed ICU, dan juga seluruh kebutuhan equipment atau furniture dari rumah sakit. Nah, saat ini setelah pemerintah itu mendorong dan mengembangkan agar terjadi substitusi impor untuk alat kesehatan, kami itu juga sudah mengembangkan diri dalam memproduksi elektromedikal. Jadi
alat kedokteran yang berdasarkan elektrik dan computerized, dan kami juga sekarang sudah memproduksi peralatan-peralatan yang barangkali kalau salah satu yang disebut agar familiar dengan Pak Bambang itu EKG gitu ya untuk memeriksaannya. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Jadi kita sudah memproduksi alat-alat seperti itu, dan pabrik kami berlokasi di Jakarta Selatan, Pak, di Jakarta Selatan ya. Ya, jadi sebelum memproduksi sendiri alat-alat semacam itu kan impor, Pak. Artinya Bapak juga mendistribusikan produk impor juga. Ya, itulah yang diperankan oleh PT Geraha Ismaya, Pak. Selama 39 tahun sampai hari ini, PT Geraha Ismaya itu melakukan impor alat kesehatan dan bekerja sama dengan prinsipal luar negeri dan mendistribusikan secara domestik. Oleh sebab itu kami set up satu entitas perusahaan yang baru yang kita sebut dengan PT Geraha Teknomedika yang khusus untuk melakukan produksi, Pak. Luar biasa. Jadi sekarang berkembang memproduksi sendiri. Nah, iya. Sekarang ini kan ketika pandemi 2 tahun banyak bisnis yang terkendala lah. Tetapi ada informasi justru bisnis farmasi, obat-obatan, alat kesehatan itu malah meningkat, Pak. Nah, itu secara umum seperti apa dan khususnya di bisnis Bapak sendiri seperti apa? Kalau untuk bidang farmasi yang Pak Bambang tanyakan, saya akan jawab dengan jawaban yes or no. Jadi dalam artian farmasi itu yang berkembang bila mereka memiliki produk-produk atau obat-obat yang related to COVID, jadi yang berhubungan dengan penanganan COVID. Nah, itu mereka juga akan meningkat, Pak. Tapi kalau yang tidak, malah sebetulnya mereka juga menurun, Pak, karena zaman COVID itu banyak pelayanan-pelayanan rumah sakit, pasien yang tidak begitu banyak ke rumah sakit, serta dokter yang tidak banyak praktek dan sebagainya, itu malah kebutuhan obatnya malah menurun, Pak. Jadi itu makanya saya jawab dengan iya dan tidak. Tapi kalau alat kesehatan, kalau Bapak berbicara alat kesehatan yang teknologinya medium to low, jadi dari medium ke bawah, nah itu memang peningkatan, Pak, karena pemerintah sendiri juga memberikan fokus ya dan memberikan support agar semua yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri dengan tingkat TKDN 40% atau 20-40% itu harus diprioritaskan oleh pemerintah untuk membeli. Jadi memang untuk alat kesehatan itu dia naik, Pak, di dalam ini. Tapi khusus untuk yang teknologi medium to high, jadi teknologi medium sampai high teknologi, itu tetap saja kita impor, Pak. Karena kita memang belum sampai kemampuan kita memproduksi seperti itu. Ya. Nah, sekarang pindah ke Papros, Pak. Ini kan kalau nggak salah pabriknya di Semarang nih, Pak. Betul, di tempatnya Pak Bambang. Iya, makanya itu. Dulu yang terkenal kan Antimo itu produknya itu yang sangat populer itu ya. Nah, ada semacam pendapat umum gitu bahwa industri farmasi di Indonesia ini bahan bakunya itu masih sangat tergantung dari impor. Itu terasa juga di Papros? Itu betul, Pak. Jadi kalau kita melihat industri farmasi kita ini, sebetulnya industri kita ini masih dalam tingkatan formulasi, Pak ya. Jadi bukan industri yang sudah menciptakan ingredient aktif obat, terus dia buatkan formula. Jadi masih dalam tahap formulasi yang ditiru dari obat-obat paten yang lain, dan setelah habis patennya mungkin dia buat di sini. Nah, semua bahan bakunya itu ya, atau katakanlah sampai 80
90% itu masih impor, Pak. Itulah persoalan utama di dunia industri farmasi ini. Jadi ketergantungan terhadap bahan baku impor itu amat sangat besar. Yang barangkali untuk penduduk sebesar Indonesia, ini sesuatu keadaan yang sangat tidak boleh sebetulnya ya Pak. Karena kalau terjadi hal-hal yang sifatnya emergensi, kita tergantung kepada negara lain, tidak bisa impor, saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi dalam pelayanan kesehatan kita, gitu, Pak Bambang. Ya, jadi betul Pak, sebagian besar masih diimpor ya. Ya, nah ini Pak Mas Rizal ini kan orang yang penuh kreativitas itu ya, apalagi tidak mungkin berpikir. Nah keadaan semacam ini sampai kapan akan terjadi dan apa yang diusulkan Pak? Solusinya seperti apa? Sebetulnya dari pelaku industri sendiri Pak, farmasi dan pemerintah sendiri Pak, itu sudah sangat menyadari dan ingin mempercepat terjadinya substitusi impor ya untuk bahan baku obat ini. Tapi kan yang namanya bahan baku obat dalam memproduksinya kan tidak sesederhana yang kita inginkan Pak. Karena dia membutuhkan teknologi dan membutuhkan investasi yang besar, sementara skala ekonominya juga masih kecil kalau kita bikin di dalam negeri. Nah, kalau skala ekonomi masih kecil, tentu dia akan menghasilkan produk yang juga akan lebih mahal dan tidak kompetitif, Pak. Nah, sehingga itu juga menjadi kendala. Kendala yang kedua adalah sangat kurangnya industri penunjang, Pak. Jadi industri kimia dasar dan industri intermediate-nya, karena dalam memproduksi satu bahan baku obat itu bisa puluhan langkah yang harus dilakukan. Jadi kalau bahan-bahan atau industri-industri pendukungnya itu tidak tersedia, ya sama saja Pak, kita tidak akan bisa menghasilkan produk bahan baku obat gitu. Apa yang diharapkan dari peran perguruan tinggi Pak? Seperti Gadjah Mada ini kan fakultas farmasinya ini fakultas yang tertua, yang pengalamannya paling banyak. Ya, saya rasa yang kita harapkan itu tentunya kerjasama yang semakin erat ya antara dunia kerja, dunia industri itu dengan dunia pendidikan, dunia perguruan tinggi. Karena ini merupakan dua stakeholder yang perannya amat sangat menentukan ya dalam kita bisa mengurangi atau melakukan substitusi impor ya, baik bahan baku obat atau penalat kesehatan. Nah, sehingga kolaborasi dari dua stakeholder ini pasti akan memberikan akselerasi. Nah, cuman selama ini link and match-nya ini belum terbentuk dengan bagus gitu ya Pak Bambang. Karena mungkin dalam pengalaman saya perguruan tinggi sering melakukan riset itu masih berorientasi kepada yang sifatnya itu di luar pertimbangan ekonomi. Jadi sehingga dia pada saat mau dibawa ke dalam produksi ekonomi, sebetulnya hasil penelitian itu belum siap gitu. Nah, karena apa? Karena selalu kita itu memulai penelitian itu dari start dari nol, ya Pak, sampai dia menemukan suatu produk akhir. Nah, kalau untuk ekonomi, untuk bisnis nggak bisa seperti itu Pak, karena waktunya terlalu lama. Dan kita kehilangan momentum, jadi harusnya kita mulai dari start dari ya kalau saya pakai istilah itu start from the end, Pak. Jadi kita start dari yang sudah ada, kita lakukan modifikasi, kita lakukan reverse engineering dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menghasilkan produk, bisa masuk menjadi mass product, bisa masuk menjadi produk bisnis, sehingga R&D-nya bisa dikembangkan gitu, Pak. Tapi kalau penelitiannya masih atau kalau kita bilang istilahnya idealis ya gitu Pak Bambang. Kalau dikonteskan dia akan bagus, tapi pada saat dia dibawa ke dunia nyata, dunia industri, dunia ekonomi, dia nggak siap gitu loh Pak. Nah ini barangkali mesti harus kita perbaiki bersama-sama Pak. Tidak applicable lah. Iya, begitu. Ya, nah, baik.
Pak Masrizal, mungkin terakhir apa yang bisa disampaikan kepada para generasi muda, para mahasiswa, alumni baru, supaya mereka tadi Pak, tantangan dunia prakteknya kan begitu besar, peluangnya besar, supaya mereka bisa masuk ya banyak Mas Rizal baru yang akan meneruskan perjuangan Bapak. Moga Pak. Ya, baik Pak Bambang. Jadi saya rasa sebetulnya juga kita tidak perlu khawatir betul. Generasi muda sekarang ini kan mereka jauh lebih bagus dari kita ya, baik dari katakanlah dari tingkat intelektualitas, kemampuan untuk menguasai teknologi, kemampuan untuk memiliki informasi, semua mereka jauh lebih bagus daripada kita dan peluangnya lebih bagus. Tinggal bagaimana mereka bersiap dan berpikir out of the box. Jangan selalu berpikir dengan pekerjaan konvensional, karena tantangan ke depan itu amat sangat kompetitif dan banyak juga ke depan itu profesi-profesi dan kesempatan kerja yang barangkali akan hilang atau tergantikan karena kemajuan IT dan kemajuan teknologi, seperti sekarang orang berbicara tentang 4.0 dan sebagainya, itu nanti pasti akan memberikan efek kepada kita semua, dan orang banyak akan kehilangan kesempatan kerja, akan kehilangan profesi dan sebagainya. Jadi kalau masih berpikir out of the box, in the box, pasti akan nanti tidak dapat kesempatan. Oleh sebab itu, mari berpikir out of the box, bikin sesuatu yang besar, dan jangan khawatir untuk gagal, karena orang yang berani gagal hanya yang bisa berhasil. Ya, Pak, paling terakhir di background Bapak itu kan ada Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia, ASPAKI. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit seberapa banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang alat kesehatan ini, Pak? Jadi sejak pandemi serta makin nyatanya dorongan pemerintah untuk mensubstitusi impor alat kesehatan dan memberikan pelayanan, memberikan kewajiban kepada fasilitas kesehatan untuk memakai produk-produk dalam negeri yang sudah layak dipakai, itu pertumbuhan pelaku industri di bidang alat kesehatan sangat cepat sekali, Pak Bambang. Jadi saya rasa sekarang ini mungkin di sekitar 400-an atau 500-an ya, itu sudah lahir yang dipicu oleh situasi pandemi ini. Dan ASPAKI ini adalah asosiasi yang paling awal dan paling tua di industri alat kesehatan, yang kemarin baru Munas memilih pengurusnya yang baru. Dan kebetulan saya di situ sebagai Ketua Dewan Penasehat. Pagi. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak atas semua yang sudah disampaikan. Bapak Dr. Andes Mas Rizal Ahmad Sarip, apoteker, Dirut PT Graha Ismaya, Komisaris PT Papros, dan berbagai kegiatan organisasi yang lain. Sekali lagi terima kasih, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Bambang, sukses Pak Bambang dan jaya Universitas Gadjah Mada. Terima kasih. Terima kasih.